Dan misalnya ada yang sambil nyambi-nyambi juga, selamat beraktivitas gitu ya. Mungkin mau sambil dengerin aja gitu ya pelatihan bicara MC kali ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Aldira yang tadi Kak Tiwi udah sebutin. Aku sama Kak Tiwi kenal di DJRI Course, itu kebetulan course untuk public speaking juga gitu ya, sama gitu wadahnya sama di bicara MC. Aku juga tahu bicara MC tentu dari Kak Tiwi dan luar biasa sekarang bicara MC Academy udah batch keempat ya Kak. Dan sekarang ini batch bicara My Academy yang keempat itu mengenai from public speaking to online teaching. Nah, kita juga udah kedatangan narasumber yang mana tadi juga udah disapa-sapa. Halo, Kak Lupita. Halo Kak Dira, selamat Salam kenal, Kak. malam. Iya, Salam kenal juga. kita pertama kali ketemu juga ya, Kak. Iya nih Kak Dira ya, semoga berlanjut ya. Nanti ada sesi-sesi selanjutnya bersama Kak Dira. Amin, amin. Tadi aku dengar juga kakaknya baru fit nih, sehat, baru sehat badannya. Sekarang berarti alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah Kak Dira menuju fit ya. Menuju fit, iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dia Semoga cuaca kayak teman-teman gini sehat-sehat emang. juga. Betul. Mungkin dari peserta yang datang hari ini juga ada beberapa yang lagi kayak, duh, apalagi acara kita lumayan ya jam 8 malam. Hampir-hampir mau ke jam-jam istirahat, tapi tetap semangat karena kita akan dengerin eh, apa pelatihan course atau kelas dari Kalupita tentang from public speaking to online teaching. Kalupita gimana? Mau kita langsung gas aja? Boleh, boleh Kak Dira. Oh iya, sebelumnya mungkin eh, aku mau kasih informasi dulu buat peserta Kalupita ini, itu narasumber yang luar biasa gitu ya. Ternyata beliau ini sedang mengajar di FPTK UPI ya Kak, yang sekarang sudah berganti nama jadi FPTI, betul? Saya sendiri kebetulan dari alumni dari UPI Kak, baru wisuda Oh, kemarin. jauh. Oke, jurusan apa Kak Dira? Aku jurusan Pendidikan Masyarakat FIP. FIP. Iya, Oke. main jauh lah ya sama FPTI. Hmm, Oke, selain betul. itu, iya betul. Selain itu juga, kalau Pita ini mengelola platform mentoring beasiswa dari Garda Basa. Jadi, buat seluruh peserta yang udah masuk nih, stay tune terus, ikutin sampai akhir pelatihan kali ini, yang insya Allah di dalamnya nanti bakalan banyak insight-insight baru gitu ya Kak, buat nambah pengetahuan buat aku pribadi sama buat kakak-kakak yang lain yang sudah hadir di sini. Nah, sebelum kita masuk juga, kita akan ada sambutan dulu dari Kak Tiwi sebagai founder dari MC Academy. Untuk Kak Tiwi, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin sedikit aja ya buat teman-teman yang baru gabung karena di sini ada Kak Tito, Kak Diksi, Kak Afda, dan beberapa teman yang lain yang mungkin aku juga baru baca namanya nih ya, baru join juga di kegiatan hari ini. Selamat datang di Bicara MC Academy. Jadi ini adalah semacam komunitas yang baru berdiri sekitar 2 bulan lalu dan diharapkan memang kita bisa saling bertumbuh, saling belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Karena memang acaranya juga free. Kita harapkan nih teman-teman bisa dapat banyak hal yang positif. Jadi sebelumnya kita sudah adakan yang pertama itu acara terkait MC, kemudian moderator. Nah, di kegiatan hari ini, karena kebetulan juga aku kenal dekat sama Kak Lupita ya, kita juga berkomunitas bareng, dan Kak Lupita ini aktif banget mengajar ya, baik mengajar secara online maupun offline begitu. Jadi kita ingin menggali lebih lanjut nih, terkait seperti apa sih. Ini freezing ya? Iya betul Kak. Mungkin Kak Tiwinya sinyalnya lagi kurang baik gitu ya. Ditunggu sebentar ya Kakak-kakak.
Oke, saat ini kita oke, KTW-nya ternyata live dari Zoom, karena mungkin ada kendala satu dan lain hal, jadi kita tunggu sekitar 1 menit, aman, Kak? Oke, mohon maaf ya tadi Udah agak langsung ini ya, lagi, jaringannya alhamdulillah. bermasalah. Oke deh teman-teman, Oke. pokoknya selamat mengikuti. Mudah-mudahan nanti bisa join terus karena kita rencananya memang dua kali dalam sebulan ya. Jadi pantengin terus. Hayu kita tumbuh bersama-sama. Ini juga freezing lagi ya KTW-nya, mungkin ada problem dan akan kita tunggu sebentar gitu ya, walaupun sambutannya sepertinya akan oke, halo KTW. Itu sebentar ya Kakak, karena mungkin ada kendala dari KTW-nya. Ya begitulah, kelas secara digital, secara online seperti ini, mungkin ada satu dan lain hal gitu yang tidak bisa dihindari. Oke, baik, karena tadi juga sambutan dari KTW sepertinya sudah tersampaikan semua gitu ya. Kalau akan dilanjutkan mungkin KTW sudah mau memberikan semangat buat peserta semua gitu ya untuk melanjutkan webinar kali ini batch keempat dan untuk kali ini kita ada 3 sesi ya Kak. Nah, sesi pertama itu mengenai rahasia tampil percaya diri di depan kamera. Nah, jadi buat kakak-kakak nih peserta yang udah hadir gitu, kalau misalnya lagi ada ngobrol di depan umum gitu ya, saat ngobrol di depan banyak orang gitu ya, ini akan jadi pengetahuan dan insight baru buat aku pribadi gitu dan untuk kakak-kakak peserta semua yang ada di Zoom. Jadi sebelum kita tambah penasaran gitu ya, langsung aja deh ke Kak Lupita untuk sesi pertama mengenai rahasia tampil percaya diri di depan kamera. Silakan, Kak. Oke, baik. Makasih banyak Kak Dira atas pembukaan dan perkenalannya. Baik, teman-teman bicara MC semuanya, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau ucapkan makasih banyak nih buat bicara MC ya, buat Kak Tiwi, Kak Dira yang udah bersedia jadi moderator dan juga buat teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktu ya di Fridays night-nya yang biasanya mungkin teman-teman keluar nih sama teman-teman yang lainnya ngumpul di luar gitu ya, ngopi-ngopi ya. Tapi sekarang cuacanya yang memang dingin-dingin syahdu gini ya. Jadi mendingan kita di rumah aja sambil belajar, hadir webinar, bukan belajar sih teman-teman ya, tapi sharing-sharing. Saya juga di sini mau denger nih nanti pengalamannya teman-teman, apakah mungkin ada yang pernah sering bahkan gitu ya jadi pembicara di webinar-webinar atau bahkan pembicara di seminar-seminar secara offline juga atau bahkan di sini mungkin ada pengajar ya, baik pengajar secara offline di kelas-kelas gitu ataupun juga pengajar online. Jadi kita di sini saling sharing gitu, bukan berarti saya selaku pemateri yang akhirnya hanya mentransfer ke teman-teman, tapi saya juga mau dengar nih pengalaman dan juga insight-nya teman-teman gitu. Tadi udah sempat dikenalkan sama Kak Dira juga, Kak Tiwi juga ya. Keseharian saya memang banyaknya mengajar gitu ya, teman-teman. Baik tadi mengajar di kampus, tapi memang itu baru semester ini ya. Jadi newbie banget gitu kalau misalnya ngajar di kampus gitu ya. Sebelumnya saya juga kerja juga tapi di alma mater gitu ya sebagai asisten peneliti gitu. Terus juga memang kalau mengajar secara privat ya secara kalau dulu mah zamannya bimbel-bimbel gitu ya. Saya udah pengalaman mengajar dari saya kuliah S1 dulu gitu ya. Eh, ada karena saya basicnya dulu majornya science ya gitu. Jadi dulu ngajar matematika. Tapi karena punya eh,
cukup kapabilitas lah katakan gitu ya dalam bahasa Inggris, jadi juga sering mengajar bahasa Inggris gitu, baik di kelas maupun secara privat. Kalau dulu ya, ini kan zaman-zamannya online teaching di Zoom atau misalnya di Google Meet, itu kan baru tahun-tahun ini ya teman-teman. Di zaman COVID kita merasakan ya gimana, mungkin ada teman-teman yang masih kuliah gitu ya, merasakan gimana harus belajar via online gitu ya. Kita berkenalan lah dengan tools gitu ya seperti Zoom, Gmeet, Microsoft Teams dan sebagainya gitu. Tapi dulu tantangannya hanya hadir di kelas-kelas secara online ya. Makanya online teaching ini bisa disebut sebagai suatu hal yang baru ya, nggak terlalu lama lah. Mungkin kita baru hadapi dalam 5 tahun terakhir ya dari 2019 gitu saat COVID gitu. Dan dari situ juga muncul platform-platform online course gitu ya dari berbagai bidang. Kalau sekarang kita bisa temui ya teman-teman, misalnya teman-teman yang teknik, dulu kan saya kuliah teknik gitu ya, itu misalnya buat belajar aplikasi ya, kayak misalnya belajar SAP 2000 kayak gitu, itu kan sekarang bisa lewat online course gitu ya. Kalau dulu mungkin mau kursus-kursus kayak gitu mahal ya, sekarang dengan adanya online course difasilitasi sama platform, kita bisa dapat harga yang lebih terjangkau. Tapi tentu aja ada tantangan lainnya ya, nanti kita juga akan banyak sharing masalah tuh. Kemudian kursus-kursus bahasa tentu saja itu juga udah banyak ya teman-teman sekarang gitu. Teman-teman mau belajar bahasa apa sih sekarang? Bahasa Mandarin nggak ada ya kursus-kursusnya gitu. Cari di Instagram tuh udah berjibun banget gitu ya. Teman-teman tinggal pilih mau di mana gitu. Makanya ini juga kolam online teaching ini adalah kolam yang padat ya sekarang, kalau bisa dibilang eh, kolam gitu ya, kolam yang padat, orang bersaing untuk dapat perhatian gitu ya dari audiens sehingga mereka bisa dapat peserta atau dapat menti. Nah, itu juga nanti bisa kita bahas ya tentang intensi kita menjadi tutor di online teaching itu eh, apa gitu. Maksud maksud atau tujuan yang paling dalam gitu. Nah, terus sekarang juga jangankan skill-skill yang memang diperlukan misal dalam dunia kerja atau akademik ya. Skill merajut aja ada itu online teaching ya. Kita bisa belajar merajut via Zoom, kebayang nggak sih teman-teman gitu ya. Kalau dulu mungkin kita harus nongkrong sama ibu kita atau sama nenek, sama bibi gitu ya untuk belajar merajut. Saya ingat dulu waktu zaman-zaman SMP, mungkin SMA gitu ya belajar merajut. Nah, sekarang kita bisa gitu bahkan belajar merajut via Zoom. Itu kan menarik banget ya. Online teaching ini jadi satu wadah yang kreatif, bisa memunculkan banyak tema dan banyak topik untuk belajar. Oke, kita akan langsung ke topik pertama kita. Ya, sekali lagi saya mau ucapkan selamat datang buat teman-teman di webinar kita malam hari ini. Jadi di sini tadi benar ya, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Katiwi, Kadira ya. Jadi tutor online itu juga mesti memiliki kemampuan public speaking ya. Kalau selama ini kita memahami ya bahwa memiliki kemampuan public speaking itu erat kaitannya untuk menjadi speaker atau pembicara di seminar-seminar gitu ya, atau menjadi MC tadi, menjadi moderator diskusi gitu ya. Tapi sebenarnya pengajar itu justru adalah salah satu profesi yang paling erat gitu ya kaitannya dengan kemampuan public speaking gitu. Jadi jangan sampai cara kita mendeliver atau menyampaikan materi ya, menyampaikan pengajaran itu yang bikin peserta atau misalnya siswa-siswa kita tidak memahami dengan baik gitu ya. Jangan sampai bukan materinya yang sulit. Sebenarnya kan kalau kita kembali ya flashback ya ke zaman-zaman dulu waktu kita sekolah gitu kan. Kadang-kadang faktor guru tuh jadi penentu yang paling besar ya, kesukaan kita atau guru yang kita favoritin bikin kita jadi semangat belajar materi tertentu gitu. Misalnya ada teman-teman yang, oh saya waktu SMP misalnya matematikanya bagus, tapi waktu SMA jadi
menurun nih kemampuannya matematikanya. Kenapa? Karena gurunya beda gitu. Nah, itu kan berarti sebenarnya di sini ada yang perlu kita pelajari, ada yang perlu kita pahami gimana kita mendeliver materi itu kepada peserta didik atau kepada menti ya. Kalau dalam online teaching kan sebenarnya kita nggak pakai istilah yang terlalu formal ya, seperti misalnya siswa, murid, atau peserta didik. Di sini saya bilangnya peserta atau menti aja ya, karena kan saya nge-mentor beasiswa juga, jadi biasanya saya bilangnya menti gitu ya, atau orang yang di-mentorin gitu. Nah, ini salah satu kelebihan pembelajaran online tentu saja yang udah kita semua ketahui ya teman-teman, adalah bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja ya. Seperti malam hari ini nih teman-teman misalnya habis kuliah, habis kerja gitu ya. Nah, ini bisa hadir di sini. Kita belum tahu ya, misalnya Kak Tito ini kotanya dari mana Kak Tito? Asalnya. Aku Setiabudi, Kak. Oh, Setiabudi Caket atau Setiabudi Imah ya masih. Kak Faisal Iya. dari mana nih Kak Faisal? Halo Teteh Sampurasun, Sampurasun, aku Rampes, rumah sih di Kak Bandung, Faisal. di Setiabudi juga Teh. Cuman saya 4 tahun belakangan ini memang lagi ada penugasan khusus. Kemarin 2 tahun terakhir saya di MCT di Kupang, dan sekarang saya lagi di Papua Teh, di Sorong. Jadi Mantap. senang sekali bisa gabung di sini sama Teh Tiwi sama Teh Lupita juga. Mantap. Oke, mantap tuh. Ada Kak Tito ya di Setiabudi gitu. Kemudian kalau saya sekarang posisinya lagi di Ciwidey ya, lagi di rumah. Kemudian juga ada Kak Faisal dari Sorong. Nah, kalau 10 tahun yang lalu kita nggak akan bisa ya teman-teman gitu ya. Ya mungkin udah ada ya sebenarnya kita bisa meeting-meeting online kayak gitu, tapi tidak masif gitu ya. Tapi sekarang itu sangat bisa banget. Jangankan misalnya Kak Faisal di Solo, Kak Faisal nanti misalnya lagi di San Francisco juga kita tetap bisa ketemu ya. Itulah salah satu kelebihan ya yang difasilitasin sama teknologi saat ini. Kita bisa belajar, bisa kumpul dari mana aja gitu ya di satu waktu dan ruangan yang sama. Gitu. Nah, saat ini pembelajaran online itu menghadirkan kelas, pelatihan, dan webinar dengan tema yang variatif tadi ya. Ada banyak banget teman-teman sekarang mau belajar apa sih gitu ya. Bahkan ada yang misalnya bikin boneka, bikin gantungan kunci, itu kerajinan-kerajinan, kita bisa belajar via Zoom gitu tadi, merajut gitu ya. Nah, meskipun begitu, pembelajaran jenis ini tentu punya tantangan sendiri ya. Tantangannya adalah apapun yang bisa kita akses lebih mudah, biasanya penghargaan kita jadi kurang ya, teman-teman gitu. Beda dengan kita misalnya ambil contoh lah ya, yang paling common, yang paling sering gitu. Kita ambil kursus bahasa Inggris nih waktu zaman sekolah. Terus harus datang ke kelas misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kita misalnya keluar ongkos, keluar waktu di jalan ya, belum macet misalnya. Itu suasana belajarnya lebih lebih terasa ya gitu. Terus kan pengajar atau guru ini benar-benar liatin nih siswa-siswanya matanya gitu ya, gesturnya kelihatan gitu kan. Apakah dia fokus ataukah dia malah ngobrol, apakah dia ngantuk itu kan kelihatan. Tapi kalau online teaching kayak gini, ini kan nggak bisa selalu kelihatan ya teman-teman. Malah kalau misalnya ada yang off cam nih, di sini mayoritas malah off cam ya. Nah saya nggak tahu nih, mungkin di sini yang off cam ada Kak Ocha Aulia, mungkin lagi tiduran, mungkin laptopnya ditinggal nggak ngedengerin. Nah itu kan nggak tahu ya gitu pengajar. Nah itu tantangannya teman-teman, gimana pengajar ini bisa tetap reach out sama peserta atau mentinya gitu ya, meskipun secara eh, pengawasan gitu lebih rendah, jauh lebih rendah sebenarnya ya, ketimbang kita misalnya hadir secara offline di kelas. Oke, nah tujuan tadi ya dari webinar ini sendiri, pertama membekali peserta dengan keterampilan berbicara depan kamera dan percaya diri gitu ya. Nah ini sebenarnya erat kaitannya dengan jam terbang sih teman-teman, suka nggak suka ya. Gitu, semakin sering teman-teman tampil depan kamera, teman-teman ngomong, teman-teman berinteraksi dengan audiens gitu ya secara daring, ya teman-teman akan lebih luas, lebih percaya diri. Jadi jangan berharap di tampilan pertama teman-teman akan sempurna, nggak akan gitu ya. Saya juga punya pengalaman buruk ya tampil pertama kali via daring gitu ya. Nanti mungkin bisa lebih cerita lah ketika kita di sesi sharing-sharing nanti ya. Gitu.
Kemudian yang kedua, memberikan panduan dalam mengelola kelas online yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menyediakan tips dan strategi nih. Gimana kalau teman-teman mau memulai karir sebagai tutor online gitu ya. Dan gimana cara dapat penghasilan dari rumah. Ya ini sebenarnya agak tricky ya gitu. Tergantung tadi kita akan kembali lagi kepada intensinya teman-teman atau tujuan dari diri teman-teman sendiri menjadi online teaching itu mau apa. Ini mohon maaf kalau agak terganggu ya teman-teman atau suaranya agak ngerebek gitu ya kalau bahasa Sunda. Karena emang masih batuk gitu ya. Oke, apa sih online teaching? Nah, tadi yang udah kita bahas panjang lebar itu ya. Intinya online teaching itu adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan ruang digital sehingga bisa menjangkau lebih banyak peserta dengan waktu yang fleksibel ya. Untuk toolsnya sendiri udah kita ketahui bersama ya, teman-teman ada Zoom, ada Google Meeting, ya ada Google Meets gitu ya. Ada Microsoft Teams. Terus teman-teman juga bisa collaborate misalnya antar tool tersebut gitu ya. Misalnya sama Telegram, sama grup WhatsApp gitu ya. Kalau misalnya kelas pasti kita nggak akan cuman mengandalkan pertemuan via Zoom aja gitu ya. Tapi juga kita kan kelola misalnya di WhatsApp, gimana kita interaksi juga gitu ya sama peserta atau menti di WhatsApp gitu. Tetap ada jalinan gitu ya komunikasi di situ. Nah, kemudian juga tentu saja perangkat pendukungnya ada PowerPoint kayak gini ya misalnya. Ini bentuknya ada PDF, teman-teman bisa bikin presentasi sekarang gampang ya, bisa di Canva gitu ya. Supaya presentasinya misalnya menarik gitu ya, lebih cheerful, lebih colorful gitu ya. Itu sesuai dengan kreativitasnya teman-teman sendiri. Oke, nah ini start from the end ya. Jadi kan seperti judul webinar kita malam hari ini ya, from public speaking to online teaching. Gimana sih caranya kita mengajar secara online, secara digital ya. Yang tentu saja tadi tantangannya ya udah terasa di awal pun gitu ya. Ada yang namanya koneksi gitu ya, delay gitu ya. Nah itu kan tantangan-tantangan yang mesti dipecahkan ya. Gimana kita sigap gitu ya buat menghandle gitu tantangan tersebut gitu. Nah, ini saya mau cerita hal yang menarik ya, teman-teman. Karena beberapa bulan ke belakang, saya pernah jadi fasilitator di salah satu program pelatihan yang diadakan pemerintah, namanya Prakerja. Mungkin di sini teman-teman ada yang terlibat juga, atau ada yang jadi peserta gitu ya. Nah, itu kan satu situasi kelasnya menarik ya, teman-teman. Durasinya lama, 3 jam gitu ya. Kebayang nggak sih pegelnya 3 jam ya? Jangankan yang ngajar ya, yang jadi peserta pun gimana supaya mengatur fokus selama 3 jam itu nggak gampang gitu ya. Dan itu di kelas prakerja itu nggak boleh ada tandingan teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, tutornya atau tenaga pelatihnya itu hilang ya dari dari peredaran tadi karena apa namanya kendala koneksi gitu ya. Nah itu fasilitatornya yang harus pandai-pandai atau cepet-cepet masuk buat mencairkan suasana ya. Bisa kita ajak ngobrol gitu ya pesertanya gitu ya. Tadi misalnya tiba-tiba saya tarik aja nih Kak Faisal nih dari mana gitu ya misalnya kotanya sekarang tinggal di mana, kesibukannya apa, atau misalnya coba Kak Faisal tadi nih terakhir kita bahas apa gitu ya. Dipancing gitu ya pesertanya. Nah, itu tentu saja ya teman-teman kita selaku misalnya fasilitatornya atau moderatornya misalnya di dalam webinar ini Kak Dira gitu ya. Berarti harus catch up dengan materi ya. Jangan sampai kita mau gali dari teman-teman peserta nih gitu ya. Tadi terakhir materinya tadi bahas apa coba, tapi kitanya sendiri ngeblank gitu karena nggak fokus. Nah kan jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang eh, perlu effort yang ekstra lah ya gitu mengelola online teaching ini. Yang pertama sih adalah jaga fokus ya teman-teman. Terus juga interaktif gitu ya. Nada suara nih naik turunnya enak kedengeran, nggak datar. Terus ada nggak sih teman-teman misalnya pernah hadir webinar atau pelatihan gitu ya, yang tutornya nadanya datar atau misalnya nggak semangat nih gitu ya, ekspresinya datar aja kayak gini. Ya kita juga kan jadinya ngantuk ya, apalagi durasinya lama gitu ya. Kayak gitu. Terus nggak melibatkan peserta gitu ya, misalnya tutornya nggak melibatkan peserta. Misalnya waktu pelatihan nih panjang, apalagi dulu saya pelatihan teknik ya, teman-teman. Itu bisa seharian dari jam 9 pagi sampai jam 15, sampai jam 3 sore.
itu ada loh tutornya yang enggak nyabit-nyabit peserta. Jadi nanti aja peserta bagian tanya jawab. Ya, itu pegel, kebayang ya gitu. Udah pasti tengah-tengah pasti tidur lah kalau menurut saya mah gitu ya. Nggak pernah dicolek-colek pesertanya, pesertanya off cam semua gitu ya. Wah ini mah tengah-tengah udah pasti ada yang ngebaso gitu ya, ada yang tidur gitu ya, ada yang main gadget gitu ya. Nah itulah pentingnya teman-teman. Tantangannya adalah gimana caranya supaya kita bisa mengatur fokusnya peserta gitu ya. Tiba-tiba misalnya, nah kalau di kelas saya biasanya saya tiba-tiba bukalah list partisipan itu, tiba-tiba saya colek Kak Siska misalnya gitu ya. Coba apa gitu tanya kayak gitu. Nah, itu kan jadi eh, wake up alarm ya gitu. Yang tadinya ngelamun jadi bangun nih gitu ya. Nah, otomatis minimal di pertemuan berikutnya menti atau peserta itu nggak akan kehilangan fokus 100%, nggak akan sambil ngelamun gitu ya hadir di kelas. Karena dia takut tiba-tiba dicolek gitu kan. Jadi otomatis udah waspada nih dari awal. Oh berarti saya harus fokus gitu ya. Nah gitu. Oke kembali ya kita ke slide. Gimana sih tampil percaya diri dan mampu berkomunikasi secara efektif dalam online teaching ya. Teman-teman, saya aslinya introvert banget gitu ya. Bukan orang yang bisa berbahasa basi gitu. Dengan mudah gitu ya. Misalnya dalam satu pertemuan yang penuh dengan orang-orang baru itu pasti harus keluar effort yang ekstra buat beradaptasi, buat kenalan gitu ya. Tapi yaitu tadi jam terbang ya gitu. Teman-teman harus mengasah jam terbang teman-teman. Sebelum teman-teman terjun menjadi tutor ya dalam online teaching, yang pertama mulai dari menjadi host atau moderator terlebih dahulu gitu. Teman-teman dulu sebelum saya mulai mengajar secara online ya gitu. Kalau mengajar secara offline sih udah dari tadi ya zaman saya kuliah S1, tapi mengajar online itu baru tahun-tahun ini gitu. Nah, sebelumnya saya menjadi moderator tadi di salah satu platform pelatihan teknik sipil gitu ya. Itu saya jadi moderator mungkin ada sekitar ya bisa dibilang mungkin seratusan pelatihan gitu ya karena banyak banget. Jadi dalam seminggu itu mungkin ada tiap hari itu malam tuh ada jadwalnya gitu. Nah, sebelum teman-teman terjun mengajar ya, coba ulah dulu untuk menjadi moderator gitu ya. Terutama misalnya dalam acara-acara seperti ini gitu kan. Ada acara free webinar, coba teman-teman inisiatif ya gitu. Tanyakan misalnya mau ke Katiwi gitu. Katiwi ada slot moderator yang kosong nggak nih yang bisa saya isi? Nah, itu sambil latihan teman-teman gitu ya. Kita tadi Kak Tiwi sama Kak Dira kan ketemu katanya di salah satu public speaking course gitu ya. Nah itu kan keluar modal ya gitu. Nah untuk latihannya teman-teman sekarang banyak wadahnya ya. Salah satunya misalnya di Bicara MC ini teman-teman bisa mengajukan diri jadi moderator gitu. Atau di platform-platform lain sekarang banyak ya yang butuh moderator gitu, butuh jadi host, ada yang sifatnya memang ada yang sifatnya free ya, kita secara sukarela, ada pula yang sifatnya memang kita dibayar gitu. Tapi kalau untuk latihan ya, saya rasa teman-teman mengajukan diri gitu ya, misalnya secara sukarela itu udah suatu kesempatan yang berharga gitu, jangan dilewat. Nah, itu pertama ya, mulai dulu menjadi host atau moderator karena meskipun nggak bertatapan secara langsung ya teman-teman ini di depan kamera tetap aja nervous ya. Kalau misalnya nggak biasa mah grogi gitu tiba-tiba, aduh mau ngomong apa nih speechless gitu ya. Terus jadi belibet gitu ya. Mau salam aja jadi belibet. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Gimana kita mau deliver materi nih kalau misalnya kita aja ngomongnya udah nggak jelas gitu ya, udah nggak bisa tertata dengan baik. Nah itu satu ya teman-teman. Jadi dulu host atau moderator. Kemudian yang kedua, buat meminimalisir nervous, grogi itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Teman-teman mau isi sudah mengisi puluhan kelas sekalipun, rasa grogi dan nervous itu nggak akan bisa hilang sepenuhnya. Tetap aja kalau awal-awal mah aduh ada rasa takut gimana gitu. Itu wajar banget ya teman-teman gitu. Hadirlah minimal 10 menit lebih awal. Pertama, supaya kita juga badan kita ya udah terbiasa nih, oh udah siap saya mau bicara nih 10 menit ke depan gitu ya. Jadi
nggak kaget gitu ya. Terus yang kedua untuk meminimalisasi gangguan ya atau trouble tadi misalnya jaringan atau device-nya nge-lag ya. Kebayang misalnya saya baru nyalain laptop jam 20 kurang 5 misalnya tadi 19.55 tiba-tiba nge-lag gitu. Nah, pasti panik tuh ya. Udah bakal telat masuk webinar, telat masuk kelas gitu ya. Udah pasti pasti masuk wah udah jadi balelol lah kalau bahasa Sunda mah ya, udah berantakan ngomongnya karena udah nervous duluan, udah tegang duluan gitu ya, takut gak bisa masuk kelas dengan baik gitu. Terus yang ketiga nih, meskipun kita tampilnya segini ya, sedada doang ya teman-teman. Kalau yang pakai jilbab mah kan ketutupin sama jilbab gitu ya. Nah, tampil rapi dan nyaman ya gitu. Tetap tampil rapi. Perhatiin juga ya lalu lalang di sekitar kita ya. Walaupun pakai background kan biasanya tetap ada yang berbayang ya. Misalnya ada orang tiba-tiba, misal nih ini kejadiannya misalnya di ini sih di peserta kelas gitu ya, misalnya ada yang punya anak nih, anak kecil gitu ya, namanya anak kecil ya, bisa nggak pakai celana bawahnya, lari-lari di belakang kelihatan di kamera ya gitu. Nah itu kan mengganggu konsentrasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita sebagai moderator atau tutornya yang justru melakukan hal itu ya. Kalaupun misalnya apa namanya pesertanya gitu ya. Nah, berarti kan di awal harusnya ada ini ya, tata tertib. Nah, itu kita buat tata tertib tuh teman-teman. Apalagi kalau misalnya webinar secara terbuka gitu ya. Terus pesertanya banyak, sampaikan tata tertib. Karena ya gimana pun kita kan suka mikirnya ya orang udah pasti paham lah gitu ya, hal-hal yang kayak gitu nggak perlu dikasih tahu, tapi tetap perlu disampaikan gitu ya, karena kan kadang-kadang orang lupa atau misalnya di luar kontrol. Nah, terus yang keempat, sapa nih pesertanya atau mentinya sebelum dimulai kelas. Tadi ya ada Kak Dira, sapa-sapa gitu ya. Kemudian juga kalau kita misalnya ada grup WhatsApp gitu ya, kalau misalnya kelasnya yang punya banyak sesi, ya sebelum kita mulai sesi 1 ya kita sapa-sapa teman-temannya gitu ya, pesertanya itu disapa-sapa. Jadi supaya ada kedekatan secara emosional ya gitu. Namanya mengajar tuh teman-teman menghadapi manusia ya, meskipun sekarang lewat ruang digital gitu, tetap aja kita tuh harus ada yang namanya kedekatan emosional. Nah, terus yang kelima, mata yang hidup dan bibir yang tersenyum. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Nah, jangan sampai kayak tadi yang saya sempat ceritakan ya, misalnya ada tutor yang lempeng aja wajahnya gitu ya. Terus enggak sapa-sapa, tone-nya juga datar. Nah, itu pasti kalau misalnya teman-teman dikasih materi, jangankan misalnya berjam-jam ya gitu. 1 jam aja udah pegel, udah hilang fokusnya gitu. Oke, nah kemudian mengatasi dead air. Nah, ini sebenarnya orang-orang yang siaran ya pasti familiar dengan istilah ini ya. Kalau dead air dalam siaran sendiri mungkin lebih ke arah kendala teknis ya gitu. Tapi kita artikan saja di ruangan ini kalau dead air itu ya keheningan gitu ya dalam kelas karena habisnya topik pembicaraan. Ini bisa menimbulkan rasa nggak nyaman ya teman-teman, tiba-tiba diem aja gitu ya. Apa ya gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Karena itu bikin rasanya nggak akrab aja. Pertama, rasanya nggak akrab di kelas gitu ya. Jadi ada jarak antara tutor atau mentor sama mentinya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba kehabisan topik atau aduh kadang-kadang bingung ya kita setelah ini tuh mau menyampaikan apa-apa tiba-tiba ngeblank gitu. Itu kan sangat manusiawi ya, teman-teman. Ajak interaksi aja pesertanya gitu. Supaya nggak ada keheningan yang apa ya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Ciptakan komunikasi 2 arah nih, terutama pada kelas-kelas yang memang sesinya banyak ya gitu. Misalnya ada kelas yang sesinya misalnya 5 sampai 10. Itu kan harus ada kedekatan emosional ya teman-teman. Beda dengan webinar misalnya sekali kayak gini ya. Nah, ini mungkin nanti udah berapa bulan gitu ya, teman-teman bakal lupa misalnya sama saya gitu ya. Nah, karena kita memang nggak menciptakan kedekatan emosional itu, durasinya terlalu pendek ya gitu. Tapi kalau misalnya kelas yang ada beberapa sesi gitu, itu harus tercipta, gitu. Harus kenal gitu ya. Misal
Saya tahu Kak Faisal ini backgroundnya apa gitu ya. Terus perkembangan dia dalam pembelajaran itu udah sejauh apa gitu. Nah itu harus harus ada gitu, harus tahu gitu. Jadi nggak bisa ya udah kita cuman buka kelas, ngajar, selebihnya tinggalin. Nah itu tadi nanti kita akan masuk ya ke dalam intensi kita sebenarnya tujuan utama kita buka kelas, mengajar itu mau apa sih gitu ya. Intensi atau maksud terdalamnya gitu. Nah, ini balik lagi tadi ke DDR ya. Jadi supaya nggak ada keheningan yang gitu ya. Nah, itu harus ciptakan komunikasi dua arah ya. Mentinya jangan cuma dibiarin mendengarkan dalam waktu lama, karena akan menimbulkan kebosanan dan buyarnya konsentrasi. Ya tentu ya gitu. Nggak pernah dicubit-cubit gitu ya, nggak pernah di-mention-mention gitu ya, nggak pernah ditanya-tanya gitu. Misalnya, apalagi pelatihan-pelatihan yang durasinya panjang ya, tadi 6 jam gitu. Coba dalam setiap setengah jam itu tanyain, paham enggak gitu, ada yang mau ditanyakan, terus ada yang ketinggalan atau enggak gitu. Nah, itu kan menciptakan komunikasi dua arah ya. Gitu. Dan coba panggil misal salah satunya. Tapi bukan dalam tujuan untuk mempermalukan ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada peserta itu yang nggak mau dipanggil karena, aduh saya takut salah gitu. Padahal yang nggak apa-apa namanya juga lagi belajar. Nah, prinsip tersebut harus ditekankan dari awal. Jadi jangan takut salah gitu ya. Teman-temannya juga belajar dari jawaban teman-temannya yang lain gitu, mau salah atau benar namanya juga kita lagi belajar bukan lagi ujian gitu ya, beda gitu ya, beda beda ruangannya lah gitu, beda acaranya, jadi nggak perlu takut salah. Nah itu meskipun kita ngajarnya orang dewasa ya teman-teman, kayak gini prinsip kayak gitu mesti dikemukakan di awal gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih kita bakalan kenalan sama tipe-tipe kelas online. Nah mungkin teman-teman di sini pasti minimal udah pernah ya ikut online teaching seminimal-minimalnya, misalnya webinar seperti malam hari ini ya, yang kita punya durasi misalnya dari 1 jam sampai 2 jam gitu ya, dan terdiri dari satu sesi aja gitu. Karena kan memang kalau webinar ini sifatnya adalah memperkenalkan gitu ya. Kalau misalnya bicara MC ini nanti punya kurikulum untuk online teaching misalnya kayak gitu. Nah, webinar ini sifatnya memperkenalkan gitu. Jadi teman-teman belajar dari webinar itu nggak akan bisa mendalam ya, nggak akan ada orang yang jadi expert dengan menghadiri webinar gitu ya. Karena webinar ini cuman sebagai introduksi ataupun misalnya sebagai penghantar lah gitu ya, teman-teman tahu permukaannya. Nah, itu webinar. Kenapa sih harus mengenal tipe-tipe kelas online ini? Yang pertama, buat menentukan kapasitas. Berapa peserta yang bisa teman-teman masukkan gitu ya ke dalam kelas. Misalnya kalau webinar misalnya 100 orang masih oke nggak? Masih oke gitu ya. Ada 100 orang dalam webinar gitu, masih oke gitu ya. Kemudian untuk mengatur durasi, webinar durasi 4 jam, waduh itu too much ya, kebanyakan gitu kan. Nah, durasi webinar tadi gitu ya, misalnya cukup 1 sampai 2 jam aja, itu durasi webinar. Kemudian ada yang namanya kelas privat ya. Kelas privat ini bisa terdiri dari 1 orang ya, sampai misalnya 5 orang masih bisa disebut sebagai kelas privat gitu. Nah, tantangannya kelas privat ini lebih besar ya gitu untuk dead air ya, untuk hening, karena kan misal apalagi satu nih gitu ya, saya sering punya kelas-kelas privat yang cuma 1 orang gitu. Nah itu kebayang nggak 1 jam aja itu ya, mesti tahu kita mau jelasin apa, atau misalnya kalau kalau misalnya mentoring beasiswa ya, esai gitu ya. Nah, kita mau evaluasi esainya bagian apa aja. Karena jangan sampai misalnya waktunya durasinya 1 jam, 35 menit udah selesai gitu ya. 25 menitnya dipakai apa? Nah, berarti kan harus ada plan B ya dari si mentor atau dari tutor sendiri. Gimana nih kalau kejadian kayak gini? Gitu. Makanya menyusun materi itu harus benar-benar dari awal udah ditentuin nih tipe kelasnya mau apa gitu ya, kapasitasnya berapa orang, kemudian durasinya berapa lama, disesuaikan dengan materi yang mau disampaikan.
Kemudian di sini ada kelas ya. Ada kelas itu ada dengan batasan kapasitas gitu ya. Kalau teman-teman ikut kelas online ya, nah itu biasanya kalau yang berbatas kapasitasnya itu dicantumin biasanya ya sama si platformnya. Misal untuk 20 orang gitu ya. Kapasitasnya 20 orang. Nah, berarti kalau teman-teman adalah orang ke-21 yang daftar ya berarti nggak bisa. Mungkin nunggu batch berikutnya atau di jadwal yang lain gitu. Tapi kalau nggak ada batasan kapasitas dicantumin, nah itu biasanya sebanyak-banyaknya ya. Ini salah satu dark side-nya dari online teaching ya, terutama yang digelar sama platform-platform gitu ya. Ada misalnya kelas, kalau dulu saya pernah ikut ya pelatihan-pelatihan itu gitu ya, yang 100 gitu ya, pesertanya itu tuh ditampung aja 100 gitu ya. Kebayang nggak sih gitu, kalaupun misalnya dalam 100 orang ini bener-bener aktif gitu ya pesertanya terus mau bertanya, wah kewalahan nih pasti tutornya gitu ya. Nah itu kan berarti tanpa batasan kapasitas. Teman-teman kalau misalnya mau ikut online course gitu, selaku peserta dulu ya ini catatannya gitu selaku peserta. Kalau misalnya teman-teman misal di sini ada Sahalu 5 gitu ya, mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Terus boleh tanya ke CP-nya, ini ada kapasitasnya atau enggak. Itu penting ya, teman-teman. Karena itu juga mempengaruhi bagaimana tutor itu bisa menjalin kedekatan emosional dan juga bisa memantau perkembangan belajarnya tiap peserta. Kalau 100 nggak akan mungkin inget deh, saya yakin ya, tutor misalnya sama peserta ke-80, dia udah bisa apa, dia pemahamannya sampai mana, nggak akan inget gitu ya. Jadi pilihlah kelas-kelas yang memang berbatas sih. Oke, bentar ya, teman-teman iklan dulu. Oke, mungkin ada sedikit break dulu gitu ya dari Kalupita. Tadi juga dilihat lagi mungkin ambil minum atau lain hal gitu. Nih, buat kakak-kakak tadi juga kita udah dengerinnya lumayan banyak. Ternyata 3 sesi ini kayaknya akan disatukan di satu sesi saja. Yang tadi udah saya bacakan gitu ya tentang rahasia tampil percaya diri di depan kamera. Terus juga nanti atau sudah gitu ya, sudah sedikit dibahas juga tentang membuat kelas online yang fun dan juga interaktif. Sama nanti akan ada eh, tentang menjadi tutor online dan menghasilkan penghasilan dari rumah. Nanti juga akan dijelaskan oleh Kalupita. Maka dari itu, buat kakak-kakak yang udah ada di room Zoom, mohon tetap stay gitu ya. Dan ternyata ini, oke, device-nya bermasalah dari Kalupitanya. Jadi, eh, kita tunggu mungkin sekitar 3 sampai 5 menit. Aman, kakak-kakak? Siap, oke. Nah, karena sambil kita menunggu Kalupita gitu ya, masuk lagi ke ruang Zoom meeting kita, buat kakak-kakak yang mau bertanya atau mau memperdalam gitu tentang misalnya mendapatkan insight baru tadi tentang berbicara di depan kamera, terus juga tentang device-device yang digunakan untuk mentoring secara online gitu. Boleh disiapkan pertanyaannya, nanti kita tanyakan langsung gitu ya ke Kak Lupita dan bisa diskusi dan sharing-sharing selain sama Kak Lupita juga sama kakak-kakak peserta yang sudah hadir gitu di Zoom meeting ini. Jadi
Mangga, Akang, Teteh gitu ya. Kakak-kakak semuanya dipersiapkan pertanyaannya atau pertanyaan yang bisa memantik sharing session pada sesi selanjutnya gitu. Dan sambil menunggu ini, boleh silakan sambil rehat dulu sebentar gitu ya. Pada malam ini kita kakak yang sangat produktif, malam-malam jam 8 malam baru mulai kegiatan lagi untuk belajar hal-hal baru, untuk belajar insight-insight baru. Nah, karena kalau pitanya belum masuk nih, aku mau sedikit mengaplikasikan apa yang tadi kalau kita sampaikan gitu ya. Kalau misalnya kayak ini tuh berarti bisa disebut dead air ya, kekosongan gitu ya. Aku mau nanya nih, karena di sini ada kakak-kakak yang on cam, yang kayak semangat banget gitu ya. Ke Kak Faisal, aku boleh nanya nggak Kak? Halo Kak, sebelumnya salam kenal. Halo Kakak Dira, salam kenal, salam sehat. Iya, aku mau nanya nih sebelumnya, apa sih yang buat kakak ikut pelatihan malam ini gitu yang kayaknya semangat banget sampai on cam terus gitu, keren banget. Hatur nuhun sebelumnya Kak Dira, tentunya saya di Sorong ini beda waktu ya dengan di Bandung ya, 2 jam ya. Di sini sudah hampir mau jam 11, tapi masih semangat, masih full, masih gaskeun karena sebenarnya saya pengen ikut sama Teh Tiwi ini udah lama sih dari kemarin, cuman waktunya yang pas itu adalah sekarang. Mungkin nanti di selanjutnya saya akan ikut lagi karena memang aku udah kenal lama dengan Teh Tiwi, terus juga ngikutin juga di media sosial Teh Tiwi. Bahkan terakhir kita ketemu sama Teh Tiwi itu pas event di PMI waktu itu, saya kebetulan ngundang Teh Tiwi ke sana. Seneng aja sih, kayak apalagi saya kayak di Sorong ini memang saya ditempatkan di daerah terpencil sekali ya, jadi kadang akses-akses untuk kayak ikutan belajar bareng atau dan lain sebagainya kayak gini tuh kayak susah sekali karena sinyal terutama dan listrik guys di sini tuh. Di sini tuh baru ada listrik itu jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Jadi sisanya mati total karena memang masih pedalaman sih di sini. Terus, nah dari itu saya kayak pengen ngisi apa ya, kayak kegiatan apa gitu di malam hari. Nah salah satunya adalah ini juga saya juga senang public speaking sih kebetulan. Saya basicnya dari kesehatan, tapi saya teh mahasiswa gitu ya dari dulu teh aku di kesehatan, tapi skripsi dan lain sebagainya itu tentang komunikasi gitu ya. Terus seneng juga kayak ikutan-ikutan webinar, terus ngisi acara juga MC di Bandung, di Papua juga, di sini juga ikut-ikutan MC. Jadi senang aja sih pas TV ada postingan ini, saya langsung aku langsung WhatsApp TV aku ikutan gas katanya kan. Jadi senang sih. Terima kasih banyak loh. Mantap, ternyata ini anak kesehatan tapi semangat banget buat belajar public speaking ya. Kalau saya pribadi kan dari anak sosial gitu ya, karena ya suatu kayak saya pribadi juga sama-sama suka public speaking walaupun ya bukan dari anak komunikasi juga gitu ya. Keren banget semangatnya dari Sorong jauh di sana ya jam 11 malam Kak. Keren. Ini jam 11, tapi nanti aku pulang lagi ke Bandung nggak? Aku mau orang Bandung, orang Orang Setiabudi. Bandung, oke Halo deh. Kang, Kang Tito orang Setiabudi. Kami apa oke? Orang Setiabudi juga Kang. Iya, Di mana? saya mah asli lahir di Bandung, kuliah kerja. Ini memang lagi ada penugasan aja sih untuk sementara waktu. Jadi saya dapatkannya langsung melesat ke Sorong. Jauh pisan. Mantap, tapi mengibarkan sayap ya Kang. Mungkin di sana juga bisa sambil bagi ilmu dan apa yang didapatkan malam ini gitu ya. Walaupun sesi kita hanya sebentar banget, tapi semoga insight-insight tadi, apalagi yang udah kalau kita beberapa udah berikan gitu ya, semoga bisa diaplikasikan gitu di sana ya Kang. Eh Iya kita teh, oke, siap. mantap. Apakah sudah ada di ruang Zoom? Kalau kita, halo. Oke, Kak Dila ini bentar, bentar. Ini boleh aku bantu aja share screen gimana Kak?
Oke, maaf ya, tadi ada sedikit kendala teknis ya, tiba-tiba laptopnya nge-restart gitu ya. Oke, kita lanjutin aja. Kak Dira, boleh minta tolong dari Kak Dira ya? Nggak apa-apa? Aman Oke, Kak, gimana tadi device-nya udah aman? aman, 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 Kak. Oke. Oke, kita mulai dari sini ya Kak. Iya, nah itu ya. Lanjut Kak. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi penting nih mengatur kapasitas di dalam kelas online-nya teman-teman. Misal kalau teman-teman mau nanti mengadakan kelas online gitu ya. Kalau saya sendiri kurang suka ya kelas online yang banyak banget gitu ya, pesertanya kebanyakan gitu. Apalagi misalnya perlu banyak sesi, misal katakanlah 10 sesi gitu ya dalam satu tema gitu ya. Nah, itu kan misalnya kalau yang laris itu ya platformnya teman-teman misalnya bisa terima sampai 100 peserta gitu ya untuk 10 sesi gitu. Itu pasti nggak akan bisa nih menjalin kedekatan emosional sama seluruh dari peserta tersebut gitu ya. Kita juga sebagai tutor nggak bisa memantau dengan baik ya satu persatu. Udah sampai mana nih pemahamannya gitu ya. Kendalanya seperti apa. Misalnya di sini kalau Kadira misal ikut online kelas saya gitu ya. Nah saya nggak akan mungkin bisa tahu Kadira itu misalnya oh Kadira ini kesulitannya di bagian ini gitu ya, tapi kelebihannya bagian ini. Nah kalau 100 orang nggak akan tahu teman-teman gitu ya. Itu pentingnya kita menentukan kapasitas gitu ya. Ya samalah seperti kita di ruangan kelas gitu ya. Kalau kebanyakan juga siswanya pasti ya gurunya nggak akan bisa fokus gitu ya. Pasti berbatas. Ya enaknya menurut saya maksimal mungkin 25 orang gitu ya. Kalau misalnya sesinya banyak gitu. Beda ya kalau webinar kan cuman pengantar gitu kita bisa terima mungkin sampai 100 peserta gitu ya karena cuman ya yang hadir kan oh ingin tahu permukaannya atau misalnya eh, seperti apa gitu ya. Ya itulah tadi permukaannya gitu ya dari suatu tema gitu. Kayak gitu. Oke bisa next Kak Dira. Nah gitu. Menciptakan kelas yang fokus dan nyaman ya teman-teman. Nih, banyak tutor online yang ingin menciptakan kelas yang menarik dan menyenangkan. Banyak tutor kelas online itu yang fokus ke sana ya teman-teman. Karena tadi kan tantangannya online teaching itu adalah mempertahankan fokus ya dan juga minat gitu dari peserta itu untuk tetap berada di kelas untuk tetap menyimak gitu ya, bukan cuman hadir secara nama aja listing di partisipans gitu ya, tapi orangnya sambil masak, sambil ngobrol gitu ya, nggak memperhatikan materi kan itu sama aja ya, sama aja bohong sih sebenarnya ya, beres kelas ya nggak akan dapat apa-apa gitu ya, paling mengandalkan rekaman yang mungkin diputar lagi ataupun enggak gitu ya. Kayak gitu. Nah, banyak tutor online itu yang terlalu berfokus ke sana ya, menciptakan kelas yang menarik dan menyenangkan. Makanya kadang suka ada gimmick-gimmick atau misalnya ada ice breaking gitu ya. Sebenarnya sih kalau dalam porsi tertentu masih oke ya, teman-teman ada ice breaking gitu. Supaya mencairkan suasana gitu ya, menciptakan kedekatan pula gitu. Kita bisa ajak ngobrol-ngobrol lagi pesertanya. Tapi gitu ya, kadangkala hal ini bikin lupa gitu ya. Tujuan utama pembelajaran itu ya tetap ya teman-teman. Mau secara konvensional, mau secara digital gitu ya. Adalah untuk menyampaikan materi yang komprehensif dan efektif gitu ya. Jadi meskipun berbatas durasi gitu ya dalam satu sesi kelas gitu ya. Tapi tetap materi yang disampaikan harus berbobot ya, harus tercapai tujuan gitu ya, pembelajarannya sendiri gitu. Jangan sampai kelas online kita tuh cuman ya rame sih pesertanya banyak mendatangkan profit yang banyak gitu ya, tapi nggak menambah value buat pesertanya gitu ya. Udah selesai dari kelas ya udah gitu nggak ada jejaknya. Nah kita kan nggak mau ya kayak gitu teman-teman. Nah akhirnya harus berpindah nih tujuannya, yaitu menciptakan kelas yang fokus ya dan nyaman gitu. Jadi pesertanya fokus gitu dan juga nyaman untuk terlibat. Tadi nggak malu-malu gitu ya, nggak takut salah. Kita harus
menciptakan suasana itu. Tutor punya tanggung jawab ya menciptakan suasana kelas yang fokus dan nyaman gitu tadi. Supaya peserta mau terlibat, mau menjawab, mau bertanya tanpa takut, tanpa malu, tanpa kehilangan fokus terlalu lama ya. Ya namanya manusiawi ya teman-teman. Kalau kita menyimak sesuatu terus ya 1-2 menit ada ngelamunnya itu tuh manusiawi banget ya. Tapi jangan sampai misalnya 2 jam kelas gitu ya, satu sesi gitu. Nah itu yang fokusnya misalnya cuma 10 menit gitu ya, sisanya ngelamun, main HP gitu ya, karena tadi nggak terlibat di kelasnya gitu. Atau materinya terlalu sulit, tapi misalnya nggak berani bertanya. Nah kayak gitu jangan sampai mindset itu masih nempel gitu ya di para peserta kita. Nah, tentu saja yang pertama nih teman-teman mesti melibatkan ya semua peserta atau menti dalam pembelajaran. Dorong mereka untuk menjawab, bertanya, bahkan memberikan pendapat. Ya, tadi ciptakan jeda-jeda kecil gitu ya di setiap perpindahan materi gitu. Tanya mereka udah paham belum gitu ya. Terus apakah ada yang mau ditanyakan gitu. Biasanya kan kalau ada yang mau ditanyakan enggak gitu Kak gitu misalnya atau Pak Bu gitu ya paham nggak paham gitu ya. Nah buat tahu mereka paham atau enggak ya kita yang balik nanya bener nggak nih mereka paham gitu ya atau cuman supaya gampang aja supaya cepet aja bilang paham padahal ngelamun gitu ya. Nah jangan sampai kayak gitu. Nah supaya mereka wake up tadi ya bangun gitu ya dan juga nanti untuk pertemuan berikutnya tuh udah tercipta gitu ya mindset eh, di kepalanya para peserta tuh bahwa oh saya kalau mau hadir di kelas ini berarti mesti fokus benar-benar hadir tuh bukan hadir listing di partisipan aja gitu ya tapi secara pikiran gitu ya jiwa raga hadir gitu ya. Nah di situ juga jadi teman-teman peserta kan bisa menyerap materi dengan optimal. Nah, yang kedua berikan apresiasi dan dukungan moral nih gitu ya. Jangan sampai kita nanya gitu ya ataupun misalnya meminta mereka untuk menjawab itu tuh jadi teror ya buat peserta. Aduh, saya takut ditanya nih jadi keringet dingin malah nanti sesi berikutnya nggak hadir gitu ya. Takut ditanya-tanya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Tujuan kita pengen dua arah gitu ya, teman-teman supaya rekan-rekan peserta itu mau juga ngasih feedback gitu ya, mau bertanya, mau menjawab, tapi yang terjadi adalah teror gitu ya, mereka malah ketakutan gitu. Nah, jangan sampai tuh, makanya kita mesti kasih apresiasi. Kalau mereka benar gitu ya menjawab atau mau bertanya, kita kasih apresiasi, kasih pujian. Makasih udah nanya, keren banget pertanyaannya gitu. Bagus banget nih, misalnya jawabannya meskipun belum tepat gitu ya, teman-teman. Bagus jawabannya, tapi belum tepat. Nah, kita harus lengkapi dengan ini. Meskipun ya tadi teman-teman yang kita apa ya, jadikan peserta itu adalah orang dewasa gitu ya. Tapi tetap aja namanya manusia tuh ya perlu apresiasi dan dukungan moral gitu. Itu tuh perlu gitu ya teman-teman. Ayo jangan malu-malu, nggak apa-apa salah. Teman-teman yang lain juga nanti ikut menyimak jawabannya ya gitu misalnya. Atau boleh teman-teman yang lain kasih koreksi kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi di kelasnya bisa hangat juga. Gitu. Nah, itu tadi makanya supaya tercipta kelas yang bisa hangat ya secara emosional, terus teman-temannya juga merasa aman dan nyaman, ya tadi harus ada kapasitasnya gitu. Nggak mungkin kalau 100 orang kita bisa menciptakan suasana itu. Nggak akan bisa ya teman-teman. Nah, kalau seperti di ruang ini sekarang 15, nah itu bisa gitu ya. Kemudian pastikan peserta memahami materi yang disampaikan. Tadi ada pit stopnya ya gitu. Tanyakan udah sampai mana. Apalagi materi-materi yang cenderung sulit ya. Kita sebagai tutor kan tahu wah ini materi ini sulit nih gitu ya, cukup sulit gitu. Kita tanya mereka paham atau enggak. Foto siapa ini? Maaf ya kalau banyak iklannya. Oke, kemudian eval ya teman-teman. Nah, pemahaman mereka tuh di akhir kelas. Jadi nggak cuman evaluasi itu di akhir program, tapi setiap sesi itu ditanyain pemahaman mereka tuh udah sampai mana. Hmm.
gitu ya. Jadi tiap akhir sesi itu ditanyain nih pemahamannya udah sampai mana, terus kendalanya apa gitu. Mereka juga bisa kasih ruang-ruang untuk bertanya lah, misalnya grup WhatsApp atau grup Telegram. Oke, bisa lanjut Kak Dira. Ya Kak Sahal, maafin ya, lagi batuk-batuk nih, jadi suaranya agak menciut. Nah, tentu saja ya, salah satu tantangan online teaching ini adalah device manajemen ya. Tadi misalnya ada tiba-tiba restart atau apa atau gimana gitu, ya, tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba mati lampu gitu ya, atau sinyalnya hilang. Nah, itu kan berarti gimana nih? Apakah harus ada device cadangan gitu ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan device cadangan untuk antisipasi ya. Terutama online teaching itu kan misalnya kalau kelas harus ada rekaman ya, karena biasanya peserta itu pengennya nanti bisa diputar ulang gitu. Nah, itu kan berarti rekamannya harus nggak terputus tuh dari awal sampai akhir harus utuh gitu ya. Karena kan kalau terputus ya nanti materinya yang disampaikan jadi nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba tengah-tengah hilang. Nah, jangan sampai kayak gitu. Berarti harus ada manajemen device-nya, apakah misalnya pakai device cadangan atau disimpannya di cloud gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, rekamannya nggak terganggu. Kemudian ini masuk ke dalam etika ya, minta izin untuk rekam. Dalam webinar sih terutama ya, dalam webinar-webinar yang pesertanya besar, itu moderator atau host sebelum merekam disarankan untuk minta izin ya. Rekan-rekan atau teman-teman kami minta izin untuk merekam. Itu salah satu bentuk kesopanan aja ya sebenarnya teman-teman. Kemudian yang ketiga, gunakan anotasi untuk menulis pada slide materi. Nah, tadi ada yang coret-coret tuh. Nah, itu anotasi ya kayak gitu. Jadi tutor bisa pakai anotasi misalnya di slide ini bisa tulis-tulis gitu ya, bisa coret-coret gitu. Itu sama aja kayak papan tulis lah, ada whiteboard juga. Nah, itu nanti teman-teman secara teknis bisa explore sendiri gitu ya. Dari dalam Zoom, Google Meeting itu kan beda-beda tuh apa namanya interface-nya, tapi ya kurang lebih fasilitasnya sama ya gitu. Jadi teman-teman mesti memahami dulu gitu tools-tools atau fitur-fitur di dalam si aplikasinya sendiri. Nah, ini penting ya kalau kelasnya besar, misal webinar 100 orang ya gitu. Ini memang perlu kecakapan ya dari host gitu. Atur akses pesertanya nih, misalnya pesertanya boleh unmute atau enggak selama materi gitu ya. Jangan sampai misalnya si pematerinya lagi bicara, banyak yang bocor gitu ya suara gitu ya. Atau tadi anotasi tiba-tiba ada yang coret-coret gitu. Nah itu kan sebenarnya memang nggak terlalu mengganggu ya, tapi baiknya nggak ada gitu. Jadi di apa ya diminimalisasi lah gitu, diatur peserta itu boleh ngapain aja gitu ya, dikasih aksesnya gitu. Atau boleh share screen atau enggak. Tadi jangan misalnya kayak tiba-tiba ada yang nge-share screen Netflix gitu ya. Wah, nanti slide-nya pada pindah semua ke situ ya nontonnya ya. Tiba-tiba ada saingan gitu ya, jangan sampai ya. Nah, makanya itu perlu diatur juga. Kemudian kalau mau bikin kelompok ya bisa pakai breakout room gitu ya. Kayak gitu-gitu dipelajari sih. Ada polling emoticon juga biar pesertanya lebih partisipatif. Misalnya ada yang udah paham atau belum. Nah, kalau misalnya udah paham coba misalnya jempolnya gitu kayak gitu. Ada emoticon jempol atau coba emoticon love kayak gitu-gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di-explore fitur-fitur dalam aplikasinya supaya teman-teman bisa menciptakan kelas yang lebih partisipatif. Oke, Kak Dira bisa lanjut. Hmm.
Oke ya, ini bahasan kita terakhir, cara jadi tutor online. Menjadi tutor online tuh mindsetnya mesti kita luruskan ya teman-teman. Jadi bukan cuman supaya bisa mengajar secara fleksibel, apalagi cuman biar dapat profit yang sebesar-besarnya gitu ya. Wah enak ya jadi tutor online kan modalnya cuman Zoom gitu ya, laptop, terus misalnya apa sinyal internet gitu ya, tapi bisa dapat jutaan nih gitu ya kalau buka kelas gitu ya, soal kayak gitu ya. Nah berarti kita mesti lurusin dulu ya teman-teman. Sebelum kita menjaring peserta atau menti, yang pertama kita kenali dulu nih intensi diri kita atau maksud yang paling dalam ya. Teman-teman menjadi tutor online itu mau apa gitu ya. Apakah teman-teman tadi mau mencari profit ya sebenarnya itu nggak masalah ya dalam batasan tertentu ya teman-teman. Tapi tentu saja itu bukan tujuan satu-satunya gitu. Kedua, apakah mau memberikan manfaat gitu ya, berupa ilmu gitu ya, berupa akses, kesempatan gitu ya. Kalau saya misalnya dalam mentoring beasiswa, saya pengen ada lebih banyak gitu ya teman-teman yang lolos misalnya beasiswa gitu. Kayak gitu. Nah, terus apakah mau mengubah paradigma misalnya, saya tuh pengen mengajar tuh misalnya mengenai tema ini tuh lebih mudah diterima atau misalnya supaya lebih aksesibel atau gimana. Nah, itu dikembalikan kepada diri teman-teman. Jadi sebelum menjadi tutor online, teman-teman catat dulu teman-teman tuh tujuannya mau apa gitu ya. Terus mau sebesar apa gitu. Nanti outputnya buat peserta apa. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kelas kita laris gitu ya. Pesertanya banyak, mendapatkan profit yang banyak, tapi manfaat buat pesertanya tuh sebenarnya sedikit banget. Nah, jangan sampai ya teman-teman gitu. Dan kita nggak peduli dengan itu gitu masalahnya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi itu tadi ya start from the end gitu. Mulai dari akhir gitu ya. Mulai dari tujuan akhirnya tuh apa gitu, yaitu output buat peserta. Teman-teman tuh pengen peserta yang hadir di kelasnya teman-teman tuh nanti outputnya gimana, hasilnya gimana. Nah, mulai dari situ dulu gitu ya. Baru teman-teman bisa merumuskan ke depannya. Terus yang kedua, memiliki kecakapan atau background pendidikan atau pengalaman yang sesuai ya. Tentu saja kalau saya nggak akan bisa jadi tutor merajut misalnya, karena nggak bisa gitu ya. Masa udah ngajarin orang. Nah itu juga penting ya, mengukur kapasitas diri ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kemampuan atau pengetahuannya dalam suatu bidang masih moderate gitu, teman-teman juga masih perlu belajar banyak ya, jangan dulu jadi tutor di bidang tersebut gitu ya. Jadilah tutor di bidang gitu ya, atau tema-tema yang memang teman-teman kuasai gitu. Kalau misalnya di sini Kak Dira sama Kak Tiwi misalnya di bidang public speaking, karena misalnya udah ambil course misalnya tuh sudah punya pengalaman sekian tahun, nah itu kan berarti udah apa ya, udah legit ya disebutnya gitu, udah sesuai lah dengan apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi jangan sampai karena secara pengawasan ya, misalnya secara aturan kan nggak ketat ya, nggak ada misalnya di dalam undang-undangnya kalau mau jadi online tutor harus punya pengalaman sekian tahun gitu ya. Kita juga bisa buka kelas sendiri, bisa buka platform sendiri gitu ya, akhirnya jadi asal-asalan. Jangan sampai ya teman-teman kita jadi merusak citra pembelajaran gitu ya. Wah ini mah platformnya cuma mau cari untung doang ya, jangan sampai kayak gitu. Karena saya ikut nggak akan sebut merek ya, ikut satu kelas English speaking gitu ya. Ternyata tadi pesertanya ada 120 orang ya. Itu kelas speaking. Nah, kita mau ngomongnya gimana teman-teman ya. Ternyata di kelas itu kita cuman dikasih materi-materinya aja. Jadi kalau misalnya mau perkenalan teman-teman ya, jawabnya misalnya my name is Lupita Lestari gitu, misalnya I'm from Bandung gitu. Jadi pesertanya nggak diajak ngomong. Nah, berarti kan itu nggak sesuai dengan output ya. Teman-teman peserta yang join di kelas tersebut tuh pengennya bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Ya minimal walaupun terbata-bata udah bisa keluar lah kata-kata gitu ya. Tapi ketika caranya kayak gitu ya berarti kan nggak tercapai itu output yang diinginkan. Berarti harus dievaluasi. Meskipun secara profit pasti oke ya gitu, 120 peserta dalam satu kelas gitu ya, kebayang.
Nah, berarti kan itu juga mesti kita sesuaikan ya. Balik lagi tadi intensi dirinya apa, mau ngapain nih jadi online tutor tuh. Gitu. Terus yang ketiga, join platform online di bidang pendidikan. Nah, kalau teman-teman pengen jadi tutor online, sebenarnya nggak berpikirnya nggak mesti punya platform sendiri ya, kecuali kalau teman-teman misalnya pengen punya banyak tema gitu. Nanti kalau kayak misalnya Kak Tiwi di Bicara MC misalnya udah punya tema-temanya mau ngapain aja. Nah, itu oke lah untuk bikin platform online. Tapi kalau teman-teman mau lebih santai ya, nggak mikirin gimana misalnya menjaring peserta, marketingnya, dan lain-lain, ya teman-teman bisa join platform online aja. Sekarang banyak juga platform online yang cari tutor gitu. Jadi bisa kontak mereka aja. Kemudian memiliki device dan akses ya, ini penting gitu, device yang memadai gitu ya. Kalau bisa nggak banyak gangguan ya. Tapi ya namanya juga di luar kehendak gitu ya, kadang-kadang suka ada aja. Ya tapi tadi diakalin gimana lah ya caranya supaya nggak terlalu banyak gangguan. Dan juga akses internet yang oke, jangan sampai misalnya ketika mengajarkan gitu ya, atau misalnya ketika menyampaikan materi malah jadi banyak kehambat sama sinyal gitu. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Balik lagi tadi ya, mata yang hidup dan bibir yang tersenyum ya. Jadi mesti ekspresif ya teman-teman. Jangan tadi lurus aja udah pasti ngantuk deh. Teman-teman di kelas aja kalau misalnya gurunya eh, ekspresinya lurus gitu ya, udah pasti bakal ngantuk. Tapi kalau gurunya galak gitu ya, ya pasti jadi tegang ya. Itu yang bisa menciptakan suasana kelas itu ya guru atau tutor tersebut. Meskipun secara online ya, kalau misalnya tutor kan bagusnya selalu open cam ya gitu. Kecuali mungkin keadaan darurat kita bisa minta izin ya terlebih dahulu untuk off cam gitu. Tapi bagusnya untuk selalu on cam. Jadi pasti pesertanya bisa lihat nih gitu ya. Kita ekspresif atau enggak gitu, senyum atau enggak gitu. Terus matanya kemana gitu ya. Nah, itu mempengaruhi ya fokus gitu sama minatnya peserta untuk tetap menyimak ke dalam materi. Gitu. Nah, udah kayaknya ini slide terakhir ya. Kak Dira, cukup penyampaian dari saya. Silahkan nih teman-teman kalau ada yang mau diskusi atau mau tanya atau mau sharing-sharing diperbolehkan. Oke, mungkin langsung aja kali yang mau bertanya atau mau berdiskusi, eh, mau langsung on mic ataupun langsung mau menggunakan fitur raise hand di Zoom boleh. Silakan. Ayo, yang udah nyiapin pertanyaan tadi, ada yang udah siap menyampaikan? Atau saya mau nanya deh kalau misalnya belum ada yang mau bertanya. Boleh deh, Kak. Kak siapa nih yang on cam nih? Ada Kak Tito. Kak Tito pernah punya pengalaman mengajar secara online kah? Atau misalnya sebagai peserta nih dalam online teaching? Nah, ada kisah yang menarik atau misal ada pembelajaran yang bisa kita ambil, boleh Kak Tito sharing-sharing. Oke. Sebelumnya sih mau nanya sih tadi tuh sebenarnya ya, cuman dari Kak Lovita udah nembak saya jadi ya udahlah gitu jawab Oh dulu boleh, aja kalau ya mau gitu. nanya boleh. Bebas, bebas. Nanya dulu aja kali ya. Boleh, boleh. Oke, jadi sebenarnya sih pengalamannya tuh ya nyambung tadi ya, pengalaman mengajar mungkin saya tidak mengajar secara rutin seperti Kak Lupita atau Kak Tiwi dan lainnya gitu ya. Mungkin saya sebagai kayak pemateri aja sih lebih banyaknya gitu, karena ya mungkin dulu, di kampus cerita sedikit, saya sempat jadi mentor dari mahasiswa baru ya, kayak misalkan kayak kan saya kaderullah saya jadi DKM juga di kampus ya, jadi syarat untuk kelulusan itu adalah lulus mentoring gitu kan syaratnya tuh. Nah, jadi, alhamdulillah ya saya pengalaman di bidang keagamaan, terus dan ya banyaklah gitu dari angkatan-angkatan lain yang ikut menjadi pementor disebutnya gitu. Nah, cuman karena, di situ permasalahannya kan maksudnya sama umurannya nggak terlalu jauh lah ya gitu kan. Nah, cuman pertanyaan saya tuh pada saat saya pengaplikatifan gitu ya,
mengaplikasikan pengajaran kepada orang tua tuh memang Masya Allah luar biasa gitu ya. Sangatlah berbeda rasanya pada saat saya mau mengajarkan satu topik kepada anak muda dan anak dewasa nih atau orang tua atau bisa dibilang ya umurnya 20 tahun di atas saya itu. Nah mungkin, dari Kak Lupita atau siapapun gitu ya yang punya pengalaman atau tips and trick ya terkait itu, mungkin bisa disampaikan itu. Kadang saya pada saat saya mau menyampaikan ilmu ditakutnya disangka kayak ngajarkeun kakolot gitu kan kata bahasa Sundanya gitu kan. Jiga budak bau kencur geus ngajarkeun kakolot itu kan jadi gimana ya, saya bingung gitu. Cuman karena mungkin saya lebih punya teorinya, tapi dari orang tua itu memiliki pengalaman dan ketidaktahuannya mungkin ya. Jadi ya saya juga agak bingung di situ. Mungkin ya saya mau tanya itu sih. Oke, menarik nih pengalamannya Kak Tito ya tadi sebagai mentor gitu ya. Terus gimana kalau misalnya yang jadi peserta gitu ya, atau misalnya yang jadi peserta didik itu adalah orang-orang yang memang secara umur lebih senior gitu ya, atau misalnya nggak terlalu jauh gitu ya dari kita. Kan itu biasanya mereka bawa gelas itu udah penuh ya, kita takutnya gitu ya, kita isi nanti rasanya beda gitu ya. Udah pada muda atau udah pada bawa jus strawberry isian jus jeruk gitu ya. Jadi itu para ruguna gitu. Jadi nggak jelas gitu ya teman-teman. Nah tapi sebenarnya itu adalah pikiran-pikiran yang kita sendiri punya gitu ya saat itu. Dan belum tentu gitu ya merekanya misalnya pasti ini mah anak muda nggak punya pengetahuan apa-apa. Belum tentu kayak gitu. Bisa aja merekanya enjoy gitu datang ke situ emang pengen tahu perspektif yang baru. Nah gitu tadi Kak Tito kalau saran dari saya sih santai aja, luas aja gitu ya. Namanya kita punya posisi masing-masing ya. Di sini kita misal sebagai mentor atau sebagai tutor ya memang udah porsinya kita yang menyampaikan materi gitu ya. Sampaikan aja materi dengan baik gitu ya sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, tadi kalau misalnya dari para pesertanya ini punya pengalaman yang lebih mumpuni, kita tanya pengalaman mereka sesuai dengan teori yang diajarkan gitu. Tapi kalau pengalaman saya sih yang udah lebih senior gitu, terbuka aja sih sebenarnya Kak Tito. Merekanya juga santai aja pengen belajar. Jadi mungkin jatuhnya lebih ke sharing pengalaman mungkin ya arahnya ya. Kalau misalkan memang sama orang tua yang lebih experience gitu ya. Mungkin gitu ya arahnya. Ini tadi jaringan saya atau jaringan Kak Tito nih, putus-putus soalnya. Aduh Di nggak tahu. Kadira gitu. Di Jadi Kadira mungkin ini gimana? aja. Di aku aman sih, boleh diulang aja Kak. Oh, dia berarti jaringan saya. Ulang aja ya. Sorry. Ya mungkin arahnya lebih ke sharing aja pengalaman kayak satu persatu ditanya pengalamannya apa. Mungkin dari situ bisa saya ambil kesimpulan di situ bahwa oh ternyata mereka tuh udah tahu pemahamannya tuh udah setingkat ini loh gitu kan. Jadi kita nggak ngajarinya nggak dari nol banget, mungkin langsung ke case-case tertentu aja mungkin ke sana ya arahnya kayak. Iya, gitu Kak Tito. Jadi kadang memang ya itu tadi tutor atau mentor juga harus punya plan B gitu ya, di mana kita juga punya fleksibilitas atau keluasan tadi gitu ya. Kalau misalnya ternyata kondisi para pesertanya, oh mereka udah punya background tertentu atau kemampuan tertentu, ya berarti disesuaikan gitu ya. Kayak gitu. Kayak misalnya kadang kita misalnya mengajar materi yang lebih advance, tapi ternyata pesertanya butuh basicnya nih. Nah, berarti kan daripada mengajarkan materi yang lebih advance tapi mental ya dalam tanda kutip merekanya belum siap untuk menerima karena basicnya belum ada ya udah kita mulai dulu aja dari basic gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan medannya gitu ya, Kak Tito. Oke deh Kak, thank you. Oke, sama-sama Kak Tito. Cukup ada lagi? Ini Kak, ada pertanyaan di kolom Boleh Kak chat. Dira. Iya, di kolom chat mungkin Kak Sahal ada kendala untuk nge-unmute gitu ya. Katanya Kak mau bertanya kunci agar bisa menjadi MC formal bagaimana? Boleh
Mungkin kalau kita silakan dijawab. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya bukan ke saya ya, ke Kak Dira atau Kak Tiwi yang lebih pengalaman jadi MC formal nih. Kak Dira kalau boleh tahu pengalaman di mana nih public speaking? Nah, sambil ngobrol aja. Oke, sharing-sharing jadinya kita ya. Kalau aku pribadi, sebelum ini udah MC formal kalau MC formal gitu ya, kalau pengalaman MC formal terakhir di pembukaan pelatihan orientasi DPRD di Kota Sukabumi. Ya, terus juga beberapa kali di Kota Cimahi bareng sama Diskub Kota Cimahi, terus juga UMKM Jabar dan lain-lain. Terus kalau sharing tentang bagaimana jadi MC formal, kebetulan karena saya juga lagi belajar gitu ya di course public speaking di DJRI itu sama KTW. Kalau aku pribadi karena MC formal tuh by text ya. Jadi semuanya tuh kembali lagi ke teks dan kebanyakan itu baiknya tidak keluar dari teks, tidak terlalu banyak improve, tidak terlalu banyak ya menambahkan bumbu-bumbu gitu ya, beda sama MC informal. Kalau itu kan kita harus kayak lebih so asik, lebih interaktif gitu ya. Kalau MC formal tuh karena acaranya saklek gitu ya, dan nggak ada kayak hal-hal yang harus dibawa terlalu jauh, jadi baiknya by text gitu. Dan eh, kalau aku pribadi gitu, kalau bacain MC formal tuh latihan dulu di rumah karena by text semuanya. Jadi latihan dulu mau bacain apa, memastikan semuanya jangan sampai ada kekeliruan kayak gitu sih paling. Itu mah sedikit tips dari pengetahuan saya yang masih minim ini. Mungkin kalau Kak Tiwi itu udah expert tuh kayaknya di MC formal. Boleh Kak Tiwi boleh bantu jawab? Halo Kak Tiwi. Iya, Nah, kalau maaf ya nggak open cam karena dari tadi jaringannya jelek banget di sini. Cuman kalau sharing sedikit sih setuju ya, yang paling penting itu latihan karena memang ini yang sangat signifikan kerasa sih. Aku pernah waktu itu belum tahu acaranya apa, terus tiba-tiba diminta untuk jadi MC dan ternyata acaranya itu formal banget. Nah, karena waktu itu nggak ada bayangan, akhirnya malah jadi agak gelagapan gitu, nggak konsen. Jadi memang kalau misalnya ada acara mau itu formal atau informal, yang paling penting adalah kita harus benar-benar tahu dulu acaranya seperti apa. Terlebih kalau acaranya formal itu juga by text ya, dan biasanya di sana tuh sangat penting sekali teman-teman terkait juga siapa saja orang yang perlu disapa di sebuah acara. Nah kan biasanya ada pejabat, kemudian juga ada pemateri mungkin atau dan lain-lain. Nah, biasanya tokoh-tokoh tersebut tuh jangan sampai kita salah menyebut gitu. Baik itu namanya maupun gelarnya. Karena aku pernah nih terakhir kali aku nge-MC waktu acara ulang tahun salah satu organisasi lah di Jabar gitu ya, terus aku menyebut nama rektor, ternyata kepanjangannya tuh salah, sampai rektornya tuh bilang, katanya salah sebut gitu. Jadi memang dari hal terkecil seperti nama pun kalau kita sebagai MC formal itu jangan sampai salah gitu ya. Ya MC non formal pun begitu, tapi kalau formal tuh kesannya memang harus benar-benar sesuai dengan teks dan selain itu juga, ya selain tadi persiapan, latihan, kita tahu acara, dari penampilan pun harus menyesuaikan, karena itu yang bikin kita percaya diri. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi ada event public speaking, kita nge-MC gitu, kita kadang nggak konsen gara-gara, "Aduh nih, apakah salah kostum nih? Atau juga tepat gak nih?" Nah, supaya menghilangkan hal-hal itu, ya tadi ya, preparation penting baik secara emosional, secara ya mental juga sama secara fisik dari semuanya tuh harus kita lebih well prepare. Dan jam terbang juga menentukan sih. Biasanya kalau kita baru nge-MC formal sekali 2 kali gitu ya, biasanya masih ada salah, ada deg-degan, ada apa. Tapi kalau udah terbiasa, kesananya lama-lama lebih lancar sih. Jadi harus mulai dulu dan latihan gitu. Mantap. Kalau ini yang lebih expert gitu ya, versi lebih expert. Aku juga setuju banget sama Kak Tiwi. Dan buat Kak Sahal gimana? Aman ya jawabannya?
atau mau ada yang ditanyain lagi boleh di chat ataupun mau cobaan mute gitu biar kita dengar suaranya gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada lagi di kolom chat. Katanya terima kasih Kak atas materinya. Sangat bermanfaat, alhamdulillah ya. Terus perkenalkan, saya Afda dari Sulsel. Wow, Masya Allah. Sulawesi Selatan ya. Apakah ada tips dari kakak untuk menghadapi anak remaja yang lumayan pasif? Misal di anak SMP kak, untuk online teaching tentunya. Nah kebetulan case-nya saya volunteer tutor bahasa Inggris kak. Saya bingung menghadapinya kak, katanya. Terima kasih kak sebelumnya, boleh. Nah ini mah langsung aja kalau kita yang jawab ya. Mangga kak. Oke, makasih ya Dira. Oke, Kak Afda, sama-sama ya. Senang banget kalau misalnya bermanfaat materi ini. Nah, gimana kalau misalnya pesertanya pasif gitu ya, misalnya bahasa Inggris. Nah, saya juga kan pernah mengajar bahasa Inggris ke anak SMP ya, online teaching juga gitu. Nah, itu kan suka ada yang malu-malu meong ya, atau malu-malu kucing gitu ya. Apalagi bahasa ya, Kak Afda, pasti kan kalau misalnya kita belajar bahasa nggak mungkin dong pasif gitu ya. Pasti harus mau ngomong ya, namanya juga belajar bahasa, nggak lucu ya belajar bahasa tapi diem-dieman gitu ya. Nah, itu pandai-pandai mencolek aja sih Kak Afda ya. Eh, Ditanya gitu ya. Terus kalau misalnya dia masih agak mikir gitu ya, atau ditungguin aja nggak apa-apa, gimana sok gitu ya. Terus misal kesulitannya apa gitu, karena biasanya yang pasif gini si anaknya mungkin agak merasa insecure gitu ya. Aduh saya kemampuannya nggak sama nih sama teman-teman yang lain, atau nggak sama materi gitu ya. Materinya udah jauh, tapi misalnya saya mau ngomong yang ringan-ringan atau yang simpel-simpel misal kayak perkenalan atau materi-materi yang simpel lah gitu ya misalnya. Itu masih sulit atau kalau bahasa Inggris misalnya pronunciation-nya masih jelek jadi kalau ngomong takut salah. Nah itu nggak apa-apa didampingi aja Kak Afda ya gitu. Ayo misalnya pertama disuruh baca kalimat gitu ya. Kalau terbata-bata gitu dikoreksi gitu ya. Nah ini misalnya bacanya eh bukan apa ya, misal bukan cat tapi bacanya cat misalnya kayak gitu. Biarin nanti dia salah lagi bacanya gitu. Kita koreksi lagi. Nah, kayak gitu anak itu merasa didampingi gitu ya Kak Afda, nggak ditinggalin sendirian gitu. Udah misalnya ayo bisa nggak? Ternyata diem nggak mau Kak misalnya kayak gitu nggak bisa gitu. Terus ya udah ditinggalin aja dia. Nah, itu pasti rasanya oh, bisa nih kayak gitu dengan cara escape gitu ya, kabur dengan cara bilang nggak bisa atau diem aja nggak jawab itu bakalan ditinggalin gitu. Nah, tapi kalau kita encourage aja terus aja dorong dia untuk terlibat aktif di kelas gitu ya. Jadi dianya juga ngerasa oh di sini tutornya suportif. Kayak gitu ya Kak Afda kalau dari saya. Oke, Dira. Hmm, oh, ada juga nih. Siap. Siap, Kak. Makasih banyak katanya, Kak. Oke, sama-sama Kak Afda. Gimana Dari Kak Kak Dina? Sahal udah aman, dari Kak Afda udah aman. Ini Kak Faisal nih udah raise hand. Oh boleh silahkan Kak Faisal. Langsung aja, Kak, tanyain. Oke, atur nuhun Teh Aldira atas kesempatannya. Saya ingin tanya nih ke Teh Lusita nih, menghadapi kalau misalnya kita lagi ada jadi pemateri begitu, terus waktu kita tuh habis gitu, time's over. Tapi kita itu belum menyampaikan secara keseluruhan. Terlalu banyak ngocoblak teuing gitu ya. Kadang kan kita kayak kalau misalnya jadi pemateri resep gitu ya, kamu meninggali ini resep, jadi ngocoblak dan ternyata materi kita itu belum semuanya tersampaikan. Nah, menurut Teteh nih triksnya, apakah kita langsung ke kesimpulan atau memang ya udah kita lanjutin aja dulu gitu ya, meskipun atau minta ke panitia, aduh minta dong 5 menit lagi atau apa untuk waktunya bisa bertambah gitu. Menurut Teteh gimana Teh menghadapi itu? Terima kasih Teh Nuhun. Oke, Kak Faisal. Nah, gitu ya, kadang memang sebagai pemateri gitu ya, apalagi yang suka cerita gitu ya, akan jadinya ngecoblak terus gitu ya, bener Kak, kata Kak Faisal gitu. Kita tuh keasikan, ternyata waduh masih 10 slide lagi misalnya atau 5 slide lagi, repot nih ngejarnya waktu 10 menit lagi gitu misalnya ya. Nah, kalau minta tambahan waktu sebetulnya itu kurang etis ya Kak Faisal. Karena kan pasti panitia punya rangkaian acara selanjutnya. Jangan sampai kita nanti makan waktu pemateri selanjutnya kan jadi bete ya gitu.
Nah, itu makanya kita harus aware juga ya, menumbuhkan awareness gitu ya ke Faisal. Misal kita punya waktu, punya slide berapa? Kayak saya tadi punya slide misalnya 10 ya isinya gitu. Nah, itu harus udah aware nih. Oh, waktu berarti saya menyampaikan misalnya 1 jam gitu ya. Berarti 30 menit tuh udah ada di slide kelima nih gitu ya. Maksimal gitu kayak gitu. Kalau misalnya masih kurang sedikit, oh berarti agak di ngebutin. Misalnya masih masih di slide keempat nih gitu, oh berarti agak ngebut nih di sini. Nah itu kita harus bisa memecah waktu gitu. Jadi jangan sampai nanti waktunya 15 menit lagi ternyata slide-nya tinggal masih setengahnya gitu ya, masih masih banyak materinya belum disampaikan. Nah kita harus aware, oh kita lihat gitu ya. Ini materi kita udah segimana, durasi yang tersisa segimana gitu. Jadi yang manajemen waktunya ada di kita. Jadi ya dalam tanda kutip kasarnya mah wayahnya ya wayahna gitu ya. Mau ngobrol, mau ngecoblak juga mesti ditahan. Namanya juga di satu forum kita ada durasinya gitu ya Kak Faisal. Gitu sih dari saya Kak Faisal. Oke, teh turun pisan berarti kita balik lagi ke manajemen waktu ya teh ya. Terus juga kita bisa menghandle atau misalkan bisa memilah dan memilih ya harus pas gitu ya waktu yang sudah diberikan teh gitu ya. Terima kasih teh nuhun. Oke, sama-sama Kak Faisal. Oke, mantap. Kak Faisal udah absen ya, udah bertanya. Boleh? Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nih? Mumpung ada Kak Lupitanya di sini masih hadir, masih semangat, kayaknya masih senyum lebar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang ada di Zoom meeting. Atau yang udah bertanya mau nanya lagi nih, aku kasih kesempatan deh. Boleh? Ada yang mau lagi? Ada yang mau bertanya? Atau diskusi? Aku deh Kak. Oke. Mau tanya dulu sebelumnya, ini sampai jam berapa? Kalau di rundown dan ini tuh jam 21.30 kita udah lewat 3 menit ya. Tapi kan dilihat dari wajah Kak Lupita masih semangat untuk menjawab gitu ya. Ah, gitu. Saya mah ikut Boleh durasi sih. aja. Gimana Kak? Mau Takutnya mau kemalaman gitu. Oke, kasih kesempatan eh gimana Kak? Dari Kak Lupitanya? Boleh kalau 1-2 pertanyaan sih aman. Oke. Ini Kak Tita udah siap bertanya nih. eh aduh, kayaknya sih tadi tuh mau nyangkut ke yang ini sih Kak, sebenarnya ke pertanyaan MC formal tadi sih gitu kan. Karena, aku juga ya penasaran juga sih kadang, ya mungkin bisa Kak Lupita atau Kak Dira atau Kak Tia atau siapapun juga saya butuh insight untuk itu gitu. Terkait MC formal, kadang kan kita merasa kayak emang formal tuh seyogianya kan memang harus seperti formal gitu, tanpa adanya ketawa ketiwi gitu. Cuman, apakah itu dirasa memang atau misalkan dapat dikatakan bahwa acara itu sukses pada saat semua orang itu tidak ada tertawa atau misalkan bener hening, apa kayak gimana ya gitu. Kadang jadi MC formal juga kadang bingungnya kayak dia tuh sebenarnya merhatiin kita nggak sih sebenarnya gitu. Walaupun secara eye catching ya mereka ngeliatin gitu kan secara, gestur ya kita juga udah mencoba memberikan yang terbaik juga gitu. Tapi, eee, dengan apa yang kita tampilkan tuh, mereka tuh tertarik nggak sih gitu? Maksudnya saya tuh nanyanya gitu sih buat menilai atau parameternya gitu pada saat MC formal tuh, apakah harus beneran tidak ada kayak gimik-gimik atau jokes-jokes tertentu atau gimana gitu? Itu aja sih. Boleh. Kak Tiwi mau bantu jawab? Mungkin Kak Tiwinya lagi ada sedikit hambatan gitu ya. Oh, ada. Oke. Oke, ada. Jadi ini aku yang jawab lagi nih. Gak apa-apa. Boleh. Tapi ini Aman sedikit nggak? sharing aja ya, karena sebetulnya kalau misalnya jam terbang, aku juga bukan yang fokus di MC karena punya banyak job yang lain ya. Cuman dari pengalaman sih dan dari pantauan sukses tidaknya seorang MC itu bisa dilihat dari
apakah acaranya berjalan dengan lancar dan juga sesuai jadwal gitu. Nah, ini juga bisa jadi patokan gitu ya. Terus juga apakah audiensnya terlibat dan fokus. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya memang acara formal berarti audiensnya ya mengikuti dengan baik gitu acara gitu ya, nggak tiba-tiba jadi ribut, jadi bikin acara sendiri juga gitu kan. Terus juga yang paling penting sih tadi ya, acaranya berjalan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya itu dengan baik dan biasanya sih kadang kalau kita lagi nge-MC pasti ada aja masalahnya, entah itu kayak hujan gitu ya, atau misalnya tiba-tiba mic-nya masalah dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita miliki nih sebagai MC entah formal atau non formal adalah gimana kita bisa menghadapi kejadian-kejadian yang nggak bisa terprediksikan. Nah, kadang-kadang acara tuh jadi bermasalah dan kacau nih Kak Tito ya dan teman-teman, karena memang ada hal-hal yang kita nggak pikirkan gitu. Nah, di sinilah kita bisa belajar dan mengasah keterampilan gitu ya, supaya kalau ada sedikit trouble kita bisa mengatasi sehingga acara juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita pengen tahu nih apakah sukses atau enggak, biasanya juga kita bisa lihat dari feedback positif penyelenggara atau audiens gitu. Kalau misalnya penyelenggaranya juga apresiasi, ya audiensnya juga senang. Nah, artinya kita juga membawakan acara dengan baik gitu. Dan satu hal lagi sih, karena MC itu adalah dia representasi dari acara juga, dia yang bawain acara, mau acaranya formal atau nggak formal, yang paling penting kita harus punya energi yang positif juga gitu, Kak. Jadi, biasanya MC itu menularkan energi kalau misalnya kitanya percaya diri, kitanya juga intonasinya bagus, audiensnya juga kebawa fokus. Tapi kalau MC-nya kelihatan grogi gitu ya, terus juga MC-nya kayak yang bingung, nah audiensnya juga biasanya ikutan kebawa bingung juga. Nah, di sinilah kenapa MC itu harus benar-benar tahu acara yang mau dia bawain, dan harus datang kayak 1 jam sebelum acara bahkan gitu ya, supaya dia benar-benar bisa prepare dan present acara itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Dan tentunya juga harus bisa kontrol panggung yang baik, gitu. Jadi di sini gimana MC bisa mengarahkan perhatian audiens secara profesional. Kalau dari aku sih kayaknya gitu ya, intinya tetap kayak kita tuh harus memang tahu acaranya, kalau misalnya kita udah tahu acara, kayaknya ada sedikit trouble atau apapun kita bisa handle gitu. Dan tadi kalau misalnya ternyata kita ngebawainnya nggak baik, berarti itu tandanya kita nggak benar-benar paham sama apa acara yang kita bawakan gitu, Kak. Oke, makasih Kak Tiwi atas jawabannya gitu ya. Jadi kita di sini diskusi berbagai hal ya, selain tentang online mentoring dan lain-lain. Mungkin Dira pribadi mau nambahin juga ya Kak, kalau boleh. Boleh. Iya, kalau menurut aku, kalau spesifik ke MC formalnya ya, kalau misalnya jokes-jokes dan bercanda-bercandaan yang biasa kita bawain di MC non formal, baiknya tidak dibawa dulu. Kalau menurutku gitu ya, karena itu dari awal juga esensi dan tujuan acaranya bukan untuk itu gitu. Esensinya pasti untuk hal yang lebih formal dan saklek gitu ya. Kadang ada yang sampai membawa perundang-undangan dan juga hal-hal yang peraturannya tidak bisa keluar dari jalur gitu. Nah, jadi untuk indikator keberhasilannya gitu, kita tuh berhasil menyampaikan dan menjadi MC untuk nge-lead acara ini dengan baik atau tidak, mungkin dari feedback seperti eh, audiens yang tepuk tangan, kalau enggak menjawab salam, menjawab sapa, dan juga eye contact dari mata gitu, semuanya fokus ke depan atau tidak. Kayak gitu sih kalau dari Dira pribadi, karena kalau saat membawakan acara MC formal sejauh ini, kalau misalnya ngejokes dan bercanda itu kurang diterima gitu oleh audiens dan juga penyelenggara, karena dari yang tadi dia sebutkan lagi gitu, esensi dan tujuan dari acaranya kan lebih saklek kayak gitu. Itu paling Kak. Oke. Dari Kak itu aman? Aman, udah dikasih jempol. Oke, karena mungkin udah
masuk waktunya udah lebihnya banyak banget ya, udah 11 menit kita kasihkan ngobrol di sini. Mungkin ada sedikit prakata atau apa ya, tambahan insight penutupan dari Kak Lupita. Silakan untuk tambahannya, Kak. Oke, baik Kak Dira. Kalau closing statement dari saya sih ya cuma teman-teman tadi ya misalnya di sini ada teman-teman yang berminat jadi online tutor. Kembali lagi tadi intensinya apa, tujuannya apa, dan kita juga mesti jelas ya para peserta kita itu mau dikasih output yang seperti apa. Jadi itu dulu yang mesti dipikirin sebelum teman-teman misalnya profitnya segimana, nanti marketingnya apa gitu. Nah itu kan teknis yang berbeda lagi ya gitu. Tapi selaku tutor kita pengajar tentu saja harus punya spirit yang lebih mulia lah ya gitu. Jadi bikin para peserta itu punya output yang bermanfaat gitu. Jangan sampai kita cuman ibaratnya jadi bisnis aja gitu ya. Tapi kita juga mesti punya atau mesti ngasih value yang baik gitu buat para peserta. Gitu aja sih Kak Dira. Mantap, terima kasih banyak Kak Lupita atas insight dan ilmunya yang telah di-sharingkan kepada kita semua di malam ini. Dan salah satu insight yang sangat kena nih ke saya gitu ya, tentang interaktif, mata yang hidup, dan bibir yang tersenyum. Ternyata salah satu kunci dari public speaker, mau itu online mentoring atau hal-hal lainnya, itu selain dari audiensnya, kembali dari kitanya terlebih dahulu ya Kak. Jadi kalau kitanya mau memberikan interaksi yang baik kepada audiens dan mau mendapat feedback yang baik juga, kita juga harus bisa kayak mengajak audiens untuk terus fokus dan mendapatkan ilmunya dengan baik gitu, dengan maksimal gitu deh. Ya sayang sekali malam ini kakak-kakak, Akang, Teteh, peserta yang sudah hadir malam ini. Terima kasih banyak. Dan tidak lupa juga terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Lupita. Dan juga kepada Kak Tiwi, founder Bicara MC. Terima kasih banyak telah mengadakan kelas ini, yang mana sehari ini adalah batch yang keempat gitu ya, MC Academy. Dan semoga yang telah diberikan tadi oleh Kak Lupita dan diskusi-diskusi lainnya tentang hal-hal lain bisa berimpact dan juga diaplikasikan di kehidupan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata atau perilaku yang kurang. Dan terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Selamat beraktivitas lagi ataupun akan beristirahat gitu ya kalau udah jam segini. Oke, terima kasih Foto semuanya. bareng gitu teh. Oh iya, foto bareng dulu sebelum bubar. Dan kalau bisa, akan teteh yang lain boleh untuk menyalakan Ya kamera. baik, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih kembali, Kak. Kita foto bersama dulu ya. Hampir saya lupa. Terima kasih Kak Faisal sudah mengingatkan. Yang lain ada yang mau menyalakan kamera lagi? Ayo, aku tunggu 3 detik. Oke, kita foto aja ya. 1, Siap, 2, 1. 3. Ganti gaya katanya Kak. Oke, kita ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, aman. Oke, aman. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih semuanya. Nanti 2 minggu lagi kita diskusi lagi ya. Ditunggu Ya Siap. baik, kehadiran. terima kasih ya. Selamat Konnichiwa. istirahat semua. Sampai bertemu di Bandung loh. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya untuk baik, ntar menjalankan. minggu depan saya moderator. Wih, mantap. Nanti minggu depan saya join, Kang. Kayak KTW ini